Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di YouTube AM Media Belajar Santai, Asik dan Menarik. Kali ini kita akan membahas bagaimana menyusun bab satu pada sebuah karya tulis atau laporan tugas akhir. Bab satu merupakan bagian inti, pokok, atau batang tubuh pada sebuah penelitian. Oleh karena itu, agar kita benar-benar dapat melakukan penelitian dengan baik, maka kunci paling pertama adalah terletak pada penulisan bab satu yang benar. Mari sama-sama kita menyimak video tentang menyusun bab satu RTA. Desain sebuah proposal umumnya terdiri dari tiga bagian penting, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Cara menulis bab satu yang pertama adalah dimulai dari penulisan latar belakang. Bagian ini menjadi bagian pembuka dan fondasi sebuah proposal karena di dalam latar belakang Anda akan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi alasan mengapa memilih topik tersebut serta hal-hal yang melatar belakangi permasalahan dalam penelitian. Nah, berikut beberapa poin penting dalam latar belakang yang harus diperhatikan agar bab 1 RTA bisa segera di-ACC. Yang ke satu, menentukan pokok bahasan dari dalam latar belakang penelitian. Kemudian kedua, mengurutkan pokok bahasan dari bagian umum ke paling khusus. Ketiga, mengembangkan tiap pokok bahasan yang sudah ditentukan menjadi sebuah paragraf. Perlu kamu ketahui juga sebaiknya tiap paragraf terdiri dari minimal 3 kalimat. Keempat, menggunakan referensi paling baru minimal 3-5 tahun yang lalu. Kelima, manfaatkan referensi sebagai penunjang untuk mendukung alasan kamu melakukan penelitian. Dan keenam, melakukan parafrasi dalam mengutip sebuah teori atau pemikiran yang kamu dapat dari referensi. Cara menulis bab satu yang tak kalah penting adalah menentukan rumusan masalah. Dalam bagian ini akan dipaparkan permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian secara jelas. Biasanya rumusan masalah ditulis dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menggambarkan secara jelas permasalahan dalam penelitian. Berikut contoh rumusan masalah. Misalnya satu, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan membaca dengan kemampuan literasi mahasiswa? Dua, bagaimana melakukan asuhan kebidanan pada ibu hamil trimester ketiga di wilayah Puskesmas X? Nah, cara menulis bab satu berikutnya adalah tujuan penelitian. Dalam bagian ini akan dijelaskan harapan dari penelitian yang dilakukan atau bisa juga dalam bentuk kalimat jawaban atau rumusan masalah yang sudah ditentukan. Agar tidak bingung, ayo berikut ini contohnya. Satu, untuk mengetahui hubungan antara kebiasaan membaca dengan kemampuan literasi mahasiswa. Kedua, untuk mengetahui pengkajian data subjektif dan objektif pada ibu hamil trimester ketiga di wilayah kerja Puskesmas X. Dalam bagian manfaat penelitian dipaparkan kegunaan dari penelitian yang dilakukan. Umumnya terdapat dua jenis manfaat penelitian, yaitu satu, manfaat teoritis. Manfaat teoritis artinya hasil dari penelitian menjadi pembelajaran bagi orang lain secara teori. Misalnya, LTA-mu menjadi referensi bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang mirip. Kedua, manfaat praktis. Penelitian yang dilakukan bermanfaat bagi masyarakat atau pihak yang terkait dengan penelitian. Misalnya, menjadi masukan bagi mahasiswa atau universitas mengenai sebuah fenomena yang diangkat dalam topik LTA. Tinjauan pustaka. Pada bab ini diuraikan secara sistematis teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Juga harus diuraikan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari uraian singkat penelitian-penelitian yang terkait. Bab ini berisi dua subbab utama. Bagian pertama, tinjauan pustaka yang berisi teori-teori dan penelitian terdahulu atau literatur-literatur ilmiah. Bagian kedua, berisi kerangka pemikiran yang menjadi kerangka umum penelitian ini. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah yang diteliti oleh peneliti.
Bagian yang tak kalah penting dalam sebuah desain penelitian adalah metode penelitian. Pada metode penelitian ini, nantinya kita akan melakukan atau menulis mulai dari jenis penelitian, kemudian waktu dan tempat penelitian, mengidentifikasi variabel, baik variabel independen dan dependen, serta melakukan definisi operasional. Selanjutnya kita akan menentukan populasi serta sampel, kemudian melakukan metode pengumpulan data, baik data primer ataupun data sekunder, serta melakukan analisis data. Bagian pertama dalam menyusun sebuah karya tulis adalah bab 1 atau pendahuluan. Pendahuluan sendiri terdiri dari beberapa subbab, yaitu mulai dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan serta manfaat penelitian. Latar belakang umumnya berisi tentang faktor-faktor yang menjadi dasar pemilihan topik, kesenjangan yang terjadi antara kenyataan dan harapan yang menjadi dasar memulainya sebuah latar belakang. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan eksplisit tentang masalah tertentu yang dianggap menarik dan menjadi fokus penelitian lebih lanjut. Rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang memuat minimal 3 unsur, yakni apa, bagaimana, dan mengapa. Pertanyaan tersebut harus berlandaskan pada teori dan konsep. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang akan dihasilkan atau dicapai oleh peneliti. Artinya, tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. Isi tujuan penelitian ditulis dalam bentuk kalimat pernyataan, bukan pertanyaan seperti pada rumusan masalah. Yang terakhir adalah manfaat penelitian. Ada 4 sisi pokok dari manfaat penelitian, yakni yang pertama, manfaat diuraikan secara jelas dan sistematis. Kedua, rasional. Ketiga, bukan hipotesis. Dan keempat, uraian manfaat penelitian ditujukan agar dapat diaplikasikan secara nyata atau dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. Selanjutnya yang perlu diketahui adalah jenis manfaat penelitian. Terdapat 2 jenis manfaat penelitian yang umum digunakan dalam penulisan karya tulis, yakni manfaat teoritis, yaitu manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu, sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis. Kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis yaitu hasil penelitian dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian. Kita masuk pada pembahasan pertama dalam pendahuluan, yaitu latar belakang. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa latar belakang umumnya dimulai dari sumber masalah. Hal yang selalu keliru dilakukan oleh mahasiswa saat akan mencari sebuah masalah, terkadang hanya terfokus bahwa masalah akan ditemui jika melakukan atau turun mengambil data, baik itu di rumah sakit, dinas kesehatan, dan sebagainya. Namun sebenarnya sumber masalah dapat kita temui dan gali dari beberapa sumber antara lain. Yang pertama, data lapangan atau fakta relevan yang terjadi di lapangan. Kedua, ada yang dikatakan research gap, terjadinya ketidakselarasan antara data, konsep, dan hasil penelitian terdahulu dengan data yang dilakukan oleh peneliti sekarang. Yang ketiga, dikatakan teori gap atau kesenjangan yang terjadi melalui teori yang sebelumnya menjadi dasar penelitian. Hanya untuk research gap dan teori gap tentunya sebagai mahasiswa kita perlu banyak membaca untuk mendapatkan sumber masalah tersebut. Nah, ini mari coba kita lihat contoh dari sumber masalah berdasarkan fenomena atau data lapangan. Gap fakta yang terjadi contoh adalah pertama, adanya data status gizi balita tentang stunting, wasting, underweight, ataupun overweight. Kemudian masalah kedua bisa kita temukan adanya data lila ukuran lingkar lengan atas remaja putri, wanita usia subur, dan ibu hamil yang kurang dari 23,5 cm. Masalah berikutnya dapat kita temukan meningkatnya keluhan kesehatan penduduk berdasarkan karakteristik. Masalah selanjutnya yang dapat kita ambil berdasarkan fenomena atau data lapangan adalah tren tentang status gizi balita.
Nah, berdasarkan data yang tertera di atas, dapat kita simpulkan atau dapat kita ambil atau kita dapat menentukan apakah yang akan kita teliti mengenai status gizi balita, apakah itu mengenai stunting, wasting, underweight, atau overweight. Selanjutnya, sumber masalah yang dapat kita dapatkan dari data lapangan adalah hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI tentang gambaran status gizi balita. Berdasarkan hasil survei tersebut, kita dapat merujuk karakteristik balita yang bisa kita ambil sebagai sumber masalah atau wilayah, provinsi, atau kabupaten kota yang bisa kita lakukan sebagai tempat penelitian berdasarkan hasil survei status gizi balita yang dilakukan. Selanjutnya masih tentang sumber masalah yang bisa kita dapatkan berdasarkan data di lapangan. Berdasarkan data tersebut dapat kita lihat karakteristik kategori anak stunting berdasarkan usia. Nah, berdasarkan gambaran data tersebut dapat kita lihat atau dapat menjadi rujukan kita kategori usia berapa yang bisa kita lakukan penelitian untuk meneliti tentang kejadian stunting pada anak balita. Masalah selanjutnya yang dapat kita temukan dari data lapangan sebagai contoh adalah presentasi penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan berdasarkan karakteristik. Berdasarkan data tersebut dapat kita tentukan menurut jenis kelamin, apakah laki-laki atau perempuan yang akan kita teliti, menurut tipe daerah, apakah perkotaan atau pedesaan yang akan kita teliti. Sumber masalah selanjutnya adalah research gap. Beberapa konsep tentang research gap adalah pertama, masalah penelitian yang belum berhasil dijawab atau hipotesis yang belum berhasil dibuktikan, atau temuan penelitian yang kontroversial terhadap penelitian sejenis lainnya, atau bisa berupa hasil penelitian yang masih menyisakan kelemahan. Berikut beberapa hasil penelitian yang masih memiliki pro kontra terhadap hasil penelitiannya. Yang pertama adalah penelitian tentang testifil. Pada penelitian tersebut, di sini terlihat bahwa masih ada beberapa peneliti yang mengatakan bahwa testifil belum efektif penerapannya, terutama jika dilihat dari sudut pandang psikologis. Penelitian selanjutnya yang masih menunjukkan pro kontra atau tidak sejalan sebagai contoh adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Azhara pada tahun 2017 tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kekurangan energi kronik. Pada hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada hubungan atau keterkaitan antara kejadian KEK dengan anemia pada ibu hamil. Hasil penelitian selanjutnya yang mengalami pro kontra adalah penelitian dilakukan oleh Hanum tahun 2019, di mana pada hasil penelitian tersebut dikatakan tinggi badan ibu memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian stunting. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya, di mana dikatakan balita yang mengalami stunting bukan disebabkan oleh ibu yang mengalami atau memiliki tinggi badan yang pendek. Seperti kita ketahui bahwa teori gap adalah kesenjangan yang terjadi melalui teori yang sebelumnya menjadi dasar penelitian. Berikut beberapa literatur pustaka yang dapat kita gunakan untuk menemukan sumber masalah dari teori. Yang pertama, kita bisa mendapatkan dari buku pelajaran atau textbook, kemudian laporan penelitian yang tidak dipublish, bisa kita dapatkan dari proceeding atau studi ilmiah, atau science reading merupakan beberapa hasil penelitian dari beberapa bahasa. Kemudian bisa kita dapatkan dari skripsi, tesis, atau disertasi, atau naskah referan jurnal ilmiah dari berbagai bidang. Kita lihat bagaimana proses derivasi sebuah masalah.
Berangkat dari sumber masalah bisa berasal dari fenomena atau data lapangan atau penelitian-penelitian yang mengalami kesenjangan atau pro kontra atau bisa berasal dari kesenjangan teori. Kemudian dari masalah tersebut akan teridentifikasi menjadi sebuah masalah penelitian dan nantinya akan berkembang menjadi pertanyaan penelitian dan hipotesis penelitian. Oke, berikut sebuah contoh artikel penelitian yang kebetulan sudah terpublish pada jurnal ilmiah kesehatan ANSA dengan judul Combination of Breast Care and Mortality to Increase Breast Milk Volume. Nah, mari kita lihat bersama bagaimana artikel ini berangkat mulai dari latar belakang masalah. Pertama, kita lihat sumber masalah pada latar belakang video tersebut. Yang pertama, adanya gap teoritis atau empiris. Ada beberapa penelitian yang mengatakan ada hubungan antara perawatan payudara terhadap peningkatan volume ASI. Namun, ada pula beberapa penelitian yang mengatakan tidak terdapat hubungan antara perawatan payudara dalam meningkatkan volume ASI. Dan dari 343 artikel terkait daun kelor yang telah terpublikasi, hanya 10 artikel yang dianalisis terbukti meningkatkan produksi ASI. Sedangkan gap fenomena atau fakta yang didapatkan adalah setengah atau lebih dari 50% ibu menyusui mengeluh tidak mengeluarkan ASI pada hari pertama dan presentasi bayi yang mendapatkan ASI eksklusif menurun. Selanjutnya dari sumber masalah tersebut maka akan turun menjadi sebuah masalah penelitian. Yang pertama, apakah breast care dapat meningkatkan volume ASI? Kemudian, apakah air seduhan daun kelor dapat meningkatkan volume ASI? Dan apakah kombinasi air seduhan daun kelor dan breast care dapat meningkatkan volume ASI? Selanjutnya dari masalah penelitian, maka kita akan membuat tujuan penelitian. Dari masalah tersebut, di sini kita menentukan atau membuat 3 tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui volume ASI ibu menyusui sebelum diberikan kombinasi breast care dan air seduhan daun kelor. Tujuan kedua, untuk mengetahui volume ASI ibu menyusui setelah diberikan kombinasi breast care dan air seduhan daun kelor. Dan tujuan ketiga, untuk mengetahui kombinasi breast care dan air seduhan daun kelor terhadap volume ASI. Seperti kita ketahui bahwa dikatakan manfaat praktik adalah jika hasil penelitian kita dapat memberikan kontribusi baik bagi kita sendiri ataupun bagi pihak-pihak terkait dalam penelitian. Adapun manfaat praktik pada penelitian ini adalah pada ibu nifas khususnya terkait dalam implementasi perawatan payudara dan air seduhan daun kelor terhadap pengaruhnya terhadap peningkatan volume ASI. Sedangkan manfaat teori adalah manfaat yang memberikan kontribusi dalam hal pengembangan pengetahuan. Manfaat teori pada penelitian ini adalah pertama, memberikan kontribusi teoritis dalam matriks teori asuhan pelayanan ibu nifas, kemudian tambahan pemahaman pengaruh breast care kombinasi air seduhan daun kelor terhadap peningkatan volume ASI, dan tambahan pemahaman dari kajian-kajian terdahulu dengan topik yang hampir sama serta dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam pembahasan penelitian yang serupa. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Isi dari tinjauan pustaka meliputi antara lain adanya tinjauan teoritis. Tinjauan teoritis berisi sejumlah variabel penelitian yang kita mulai dari teori yang sifatnya umum, kemudian ada tinjauan empiris atau tinjauan pengetahuan yang didasarkan dari hasil pembuktian dan observasi atau percobaan. Tinjauan empiris meliputi ada hasil-hasil penelitian sebelumnya yang serupa serta ungkapan keberpihakan pada salah satu penelitian.
Pada tinjauan pustaka juga terdapat adanya kerangka konsep serta hipotesis penelitian. Pada bab 2, saat akan melakukan telah teori, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sejumlah variabel penelitian, kemudian kita mulai dari teori yang sifatnya umum atau lebih luas, serta ungkapan keberpihakan terhadap salah satu teori yang mendukung. Selanjutnya, mari kita lihat bersama bab 2 tentang tinjauan teori. Ada beberapa konsep utama dari judul tersebut. Yang pertama adalah teori tentang perawatan payudara atau breast care. Pada teori tersebut bisa mencakup teori tentang masa nifas atau mulai dari perubahan fisiologis masa nifas, kebutuhan fisiologis masa nifas, dan lain-lain. Sedangkan teori kedua tentang kelor dalamnya bisa mencakup tentang apa itu daun kelor, manfaat serta fungsi daun kelor, kandungan dan nilai gizi daun kelor, takaran daun kelor dalam peningkatan produksi ASI. Sedangkan teori tentang ASI sendiri di dalamnya bisa mencakup tentang pengertian ASI, ASI eksklusif, manfaat ASI, produksi ASI pada ibu setelah melahirkan, dan lain-lain. Berikut adalah tips telaah pustaka. Yang pertama, cari jenis literatur yang sesuai, kemudian cari naskah dari publikasi yang sesuai, cari naskah dari variabel yang sesuai, kemudian buatlah atau lakukan pembahasan pemikiran dari peneliti yang akan dirujuk, kemudian bahas dari substansi atau pokok-pokok penelitian, kemudian carilah penelitian atau pustaka yang pro dan kontra terhadap penelitian, kemudian kembangkan grand theoretical model serta kembangkan hipotesis dan empirical research model. Ikut beberapa trik telaah pustaka bebas plagiasi. Yang pertama, jangan memulai dengan membaca bab 2, tetapi disarankan untuk bacalah bab 4 dan bab 5 dari sebuah hasil penelitian. Dari bab 4 hasil penelitian, jangan membaca narasinya, tapi kita fokus pada gambar, model, ataupun tabel dari hasil pengujian hipotesis. Kemudian jangan meringkas bab 4 atau bab 5, tetapi lakukan pembahasan, atau jangan melakukan ringkasan tetapi lakukan pembahasan. Dan yang terakhir, artinya menguraikan, membahas yang artinya menguraikan apa yang menjadi pro dan apa yang kontra, serta dukungan-dukungan dari hasil penelitian yang nantinya akan melahirkan pemikiran-pemikiran alternatif. Kerangka konsep adalah uraian tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Prinsip pada kerangka konsep adalah hanya berisi teori dan penelitian sebelumnya yang terpilih, serta disajikan dalam gambar hubungan antar variabel. Variabel independen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Yang menjadi variabel independen pada penelitian ini adalah kombinasi breast care dan air seduhan daun kelor. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang menjadi variabel dependen pada penelitian ini adalah peningkatan volume ASI. Yang terakhir adalah hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari sebuah penelitian. Hipotesis berasal dari teori dan penelitian sebelumnya, serta dibuat dalam kalimat ringkas dan tidak mengganggu penelitian. Hipotesis penelitian pada judul tersebut adalah apakah kombinasi breast care pada ibu postpartum hari pertama dengan pemberian air seduhan daun kelor pada ibu postpartum hari pertama dapat menyebabkan terjadinya peningkatan volume ASI.
Atau apakah kombinasi breast care pada ibu postpartum hari pertama dengan pemberian air seduhan daun kelor pada ibu postpartum hari pertama tidak menyebabkan terjadinya peningkatan volume ASI. Terima kasih, semoga video pembelajaran ini dapat memberi manfaat. Selamat menyusun bab 1. Ingat, karya tulis yang baik adalah karya yang ditulis, bukan dirunungkan apalagi dihayalkan. Sampai berjumpa kembali, jangan lupa diberi komentar dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.